marah-marah. Hei, berubah! Di mana kamu? Kalau kamu telat, gembel di perutku udah tidak bisa menahan keroncongan ini. Loh, saya mau ngasih tahu, Mas. Mbaknya kok ikut-ikutan? Mbak ini kok iki sopo ini? iki sopo ini ikut-ikutan gitu. Nah, Litsko akan menyangka, akan mengira bahwa si mas-mas ini telat karena dia nganterin si cewek ini. Menurut Litsko yang salah nih masnya dan mbak istrinya gitu atau bojonya gitu. Kalau jadi sipir penjara nanti, kalau ngasih makan siang ke juruji mereka gimana? Kasih makan gitu. Aku ra peduli kue lanang atau wedo ya. Mbak sipir hati-hati nih, hati-hati. Berarti bukan orang pelayaran ya, Pak? Kerjain pelabuhan. Gara-gara cuma 5 menit, satu keluarga diborong masuk sel sama ojol. Gokil, ojol nih ngeri. Mau saya kasih bintang berapa, Mas? Waduh, ucap mas-mas si paling pelayaran, guys. Nah, jadi kalian pasti tahu ya cerita ini rame banget di mana-mana tentang mas-mas si paling pelayaran yang diserbu ojol, ribuan ojol, guys. Dan ujung-ujungnya dia berlayar di kantor polisi. Dan nggak cuma sendiri, guys, sama keluarga dia berlayar ya di kantor polisi. Gara-gara ya telat 5 menit orderan ojol Shopee Food-nya. Jadi, sorry banget nih kemarin sobat-sobat Litsko lagi kurang enak badan ya, jadi nggak bisa update video, dan sekarang kita update video ya. Nah, kalau kalian tahu, berita ini lagi heboh banget, dimana ojol Shopee Food itu bawa cewek lagi kerja, ceweknya tuh ditarik, dijambak sama customer. Buset, jambak-jambakan kayak bencong aja. Dan yang bikin keselnya lagi, dimana si customer ini bilang, saya ini orang pelayaran. Nah, memangnya bentang orang pelayaran berhak untuk menjambak pasangan dari driver ojol itu. Nah, tapi di sini Litsko udah lihat videonya full ya. Tapi menurut Litsko ya yang salah juga ada kesalahan dari si cewek ini. Walaupun banyak akan yang menyerang Litsko ya. Tapi Litsko sebagai laki-laki sedikit mengerti kenapa mas-mas ini ngamuk gitu. Kalau kalian lihat di sini sebenarnya yang agak lumayan ngegas itu si ceweknya. Walaupun yang jambak duluan si mas-masnya ya. Ih, masnya main jambak-jambakan nih sama perempuan lagi, sama perempewong. Jadi kalau kalian tahu di sini ada driver ojol yang lagi nganterin orderan Shopee Food sama pacarnya atau sama istrinya, Litsko nggak tahu ya. Tapi karena dia ada double order, ya mas-mas ini udah ngasih tahu nih ke customernya, sorry mas, kita ada double order, jalanan juga macet, jadi kita akan sedikit terlambat. Nah, terlambatnya tuh nggak sampai sejam 2 jam gitu, kayak gaji kita telat dibayar sama perusahaan itu. Nggak ada, telatnya mungkin sekitar 5-10 menit lah. Nah, tapi di chatan ini customer udah marah-marah. Hei, berubah, di mana kamu? Kalau kamu telat, gembel di perutku udah tidak bisa menahan keroncongan ini. Udah marah-marah di chat lah. Nah, tapi gara-gara di mas-masnya yang udah marah-marah di chat, akhirnya yang cewek inisiatif lah dia ngerekam, takutnya terjadi apa-apa. Dan bener, guys. Disinilah baru videonya seperti yang kalian lihat ya. Tapi kalau kalian lihat di sini, menurut Litsko sih mbak-mbak ini juga agak bikin emosi sedikit ya. Coba kita denger dulu ya sebentar. Ini sebentar aja, guys, singkat aja. Bintang berapa, Mas? Gimana? Bintang berapa? Macet, Mas. Monggo, Mas, kalau nggak percaya. Kalau orderan double bukannya harus jasa kita sendiri? Enggak, Mas. Kalau mbaknya sendiri? Loh, saya mau ngasih tahu, Mas. Iya, masalahnya saya berani bilang. Oke, fine. Silahkan. Kenapa? Bintang Nah, stop dulu ya. Di sini Litsko sambil makan permen ya. Sorry. Jadi di sini padahal mas-mas ini udah bilang loh, Mas, maaf mas, saya telat mas. Ditanya, Mas mau bintang berapa mas? Bintang 5 mas gitu. Kalau bisa. Mungkin dalam hatinya si customer ini dia sarkas ya. Mas mau bintang berapa mas? Udah telat gini. Terus mas-masnya dengan polosnya bintang 5 mas. Mungkin dia kurang ajar. Lu nggak tahu udah lu telat lu bintang 5 lu gitu. Mungkin tadinya dia mau sarkas gitu. Tapi driver Shopee-nya polos gitu. Bintang 5 mas gitu. Itu kan ngeselin juga ya. Itu yang pertama ya. Terus di sini juga bilang, bintang 5 pak, kalau bisa pak, gitu dia bilang. Terus ditanya, macet mas, gitu. Monggo kalau nggak percaya. Nah, drivernya bilang gitu. Ini kan kayak, macet mas, monggo kalau nggak percaya. Masnya jalan sendiri aja. Mungkin seperti itu ya. Gitu. Dia konfirmasi sama customernya, ini orderan double, bukannya kita harus dapat sendiri lah gitu. Nah, di sini si cewek mulai nih nyerocos duluan. Oh enggak pak, enggak mas. Lalu dia ngomong sama si cowoknya, drivernya. Nah, habis itu dibilang dah sama si customer ini, loh mbaknya kok ikut-ikutan? Mbak ini kok iki sopo ini? iki sopo ini ikut-ikutan gitu. Terus dia bilang, saya ini mau ngejelasin. Nah, menurut Litsko, kalau Litsko dari customer ya, Litsko mungkin di awal agak kesel juga. Pertama, Litsko akan menyangka, akan mengira bahwa si mas-mas ini telat
karena dia nganterin si cewek ini gitu. Di pikiran Let's Go sebagai customer ya. Terus kalaupun dia nggak, ini bukan customer, mungkin ini dia pacar atau istri. Nah, Let's Go juga mungkin akan berpikir bahwa ini kok kerja malah bawa pacar nih. Habis itu pacarnya ikut-ikutan lagi. Saya cuma mau nanya sama mas-masnya ya. Itu bikin kesel tuh. Tahapan bikin kesel pertama. Bintang berapa Mas sudah kayak gini? Aku nih wong pelayaran, Mbak. Aku urusannya ro ngene lho. Rasanya. Lah iya ya wis, terus aku ngapa nek kowe pelayaran, Mas? Kowe ngerti disiplin ro? Loh, Mas. Kowe Iki ngerti saka tanggung jawab Shopee-ne, iki, Mas. Mas, iki saka Shopee-ne. Oh, Awak sing- dhewe kene. Sing kerja sapa? Kayak ya. Sing kerja sapa? Ngapa? Aku masalahnya ro kowe. Saya mau menjelaskan sistemnya. Aku Karena dia omongan ro kowe. Dia Aku omongan ro kowe, Mas. Saya kasih Sing nyambut sama- sapa? Rasa bunga-bunga. Baterani. siapa yang teriak-teriak? Kowe mau buat Bukan ya. Waduh, itu dia guys. Tapi kalau dari di sini ya, akhirnya terjadilah jambak-jambakan dan penganiayaan. Nah, tapi kalau di jambakan-jambakan penganiayaan itu full 100% itu salah si cowok congben mas-mas pelayaran. Tapi kalau dia sampai nggak jambak, menurut Let's Go yang salah nih masnya dan mbak istrinya gitu atau bojonya gitu. Itu menurut Let's Go ya, menurut Let's Go nih. Karena di sini yang Let's Go tangkap ya, dia udah bilang, disarkas sekali lagi, bintang berapa mas kalau udah kayak gini gitu. Mas-masnya tetap polos, bintang 5 mas. Wah itu, waduh itu makanan empuk ya gitu. Maksudnya kan, lu anjir lu udah telat lu bintang 5 lu gitu. Terus di sini dia bilang karena mungkin omongannya terus dicela dengan si bojonya ini, si cewek ini. Dia bilang, aku nih uang pelayaran mbak. Apalagi cewek kan, dikasih omongan gitu, ya wes, situ uang pelayaran emang kenapa? Gitu. Kamu ngerti disiplin nggak? Sampai dia bilang, ini tanggung jawabnya si driver ini ya, bojomu ini tanggung jawab drivermu ini gitu. Terus mbak-mbaknya masih ngeyel ya, ini salah Shopee-nya gitu. Sampai mas-masnya bilang, ini yang kerja Sopo. Yang kerja Sopo. Nah, dari sini lalu meledak lah si cowok. Si cewek ya, si cewek. Ngopo? Oh, marah lah. Ngopo gitu. Wah, tuh. Kalau sampai di tahap ini berhenti, Let's Go masih yang salah si ceweknya. Dan cowoknya juga. Dan cowok drivernya menurut Let's Go ya. Emang dia lumayan memancing emosi ya. Karena kan yang ditanyain yang drivernya ya gitu. Let's Go pun kadang-kadang kesel kalau drivernya yang telat gitu. Entah apapun alasannya, kalau dia telat ya Let's Go kesel juga. Tapi nggak separah ini ya. Tapi yang kita tahu kan kalau emang cewek ini emang sama cowok itu kalau ribut itu emang nggak cocok. Karena kalau cowok diributin sama cewek, kata-kata cewek itu nyakitin hati. Kayak ngopo gitu. Tapi kalau main fisik ya cowok yang kalah gitu. Yang salah gitu. Tapi ini tips aja ya buat mas-mas driver atau siapapun gitu. Mau kalau kerja ya istri atau bojo atau pacarnya jangan diajak itu. Let's Go yakin si driver ini tadinya udah minta maaf ya, udah saya minta maaf. Mungkin diomelin sedikit nggak masalah lah. Namanya orang kesel sama lapar kan, orang lapar kan perutnya pendek ya, jadi gampang emosi ya gitu. Mungkin mas-mas pelayaran ini juga bilang, kamu nih udah telat. Kalau gitu next time jangan telat lagi. Nah mungkin dari mas-mas yang drivernya juga akan, oh ya kalau itu sorry mas gitu. Memang di jalanan macet. Nah tapi memang karena di sini ada si wanita yang mas-mas ini juga nggak yakin, ini wanita ini siapa ini? Siapa ini ada duduk di motor driver Shopee, jangan-jangan telat gara-gara cewek ini. Nah, kan jadi suuzonnya ke situ. Let's Go mengerti kenapa si mas-mas pelayaran ini marah gitu. Apalagi ada cewek di sana udah ngerekam, ada cewek. Ya wajar mas-mas driver ini kena omel karena telat, ya wajar. Namanya customer bro, kita iyain aja lah gitu. Nah, harus itu pulang gitu. Drivernya juga, Let's Go yakin si driver ini nggak cuma sekali dapetin customer nyebelin kayak gini gitu. Si driver ini dia udah tahu cara menghandle customer nyebelin dan sok-sok si pelayanan kayak gini, dia udah sering gitu. Let's Go yakin gitu. Cuman si mbak-mbak ini, si ceweknya ini, karena dia bukan driver ojol, dia baperan gitu loh. Nah, padahal ini hal-hal yang sepele banget. Nah, akhirnya di sini barulah terjadi kerusuhan jambak-jambakan, cakar-cakaran. Lebih tepatnya cakar sendirian aja sih, karena ceweknya nggak bisa ngebales. Nah, gitu sih menurut Let's Go. Tapi Let's Go tahu kalian pasti akan menghujat Let's Go ya. Tapi menurut Let's Go ya, ini mbak-mbaknya ini siapa ini? Let's Go bingung ya gitu. Tapi kalau dari kekerasan ya salah, 100% salahnya si mas-mas si paling pelayaran. Wah, ini dia ditangkap. Ada Grab, ada Shopee Food, wah semualah ojol bersatu. Nah, itu dia diserbulah rumahnya, bahkan di Google Map juga rumahnya si mas-mas paling pelayaran ini dibuatin kayak toko atau apa gitu ya. Bukan, pokoknya dikasih rating lah mas-mas pelayaran ini si bintang 1. Lucu banget. Lagian mas-mas ini nunggu 5 menit aja, nggak usah ribut gitu mas. Kalau masnya kesel sama driver ya, wah dia telat 5 menit. Mas-mas diam aja di rumah gitu.
kamu telat 5 menit, saya juga mau keluarnya 5 menit setelah ini ya, gitu. Kamu harus nungguin saya 5 menit, saya nggak terima, gitu. Perjalanan saya dari WC ke depan pintu rumah saya macet ini, gitu. Kalau nggak percaya, monggo silahkan. Nah, masnya balikin aja gituin. Mas-mas ojol datang, masnya ngumpet dong, tunggu 5 menit. Biarin ojolnya yang nungguin, ya kan? Tapi gara-gara ribut-ribut ini akhirnya ditangkap, dan nggak cuma dia sendiri ya, dan satu keluarga pun juga ditangkap. Bapaknya juga ikut, katanya bapaknya pulang haji, guys. Pulang haji langsung masuk jeruji, guys. Waduh. Dan ternyata sesongong-songongnya orang pelayaran ini, aku wong pelayaran, gitu. Padahal dia bukan kerja di pelayaran, guys. Dia kerja di pelabuhan. Nah, berlabuh dahulu di sel, kan? Dari TTW tersebut bukan dari pelayaran ya, atau sekolah pelayaran, cuman yang bersangkutan kerja di perusahaan admin Pelabuhan Vatuvia Morowali, Sulawesi Tengah. Yang bersangkutan itu lulusan S1 akuntansi di UTI. Berarti bukan orang pelayaran ya, Pak? Kerja di pelabuhan. Nah, malu 2 kali. Ternyata dia cuman staf admin di pelabuhan gitu, guys. Nah, kan berlabuh kan di kantor polisi kamu. Ngaku-ngaku sih baru kerja deket-deket laut bilangnya pelayaran. Itu Kang Siomay kerja deket-deket polsek nggak bilang aparat ya. Saya sih memang kerja di sebelah kantor polisi ya. Saya juga aparat loh. Dia nggak pernah bilang gitu. Walaupun kadang-kadang ada aparat yang jadi Kang Siomay gitu. Tapi kalau dari sini ya kita bisa melihat anak ayahnya juga ikut dalam penganiayaan dan juga terancam hukuman ya. Dan kalau lihat di komen-komennya, kalau ada kakek-kakek itu siapa? Bukannya pelakunya cuma satu aja yang order. Gimana sih, guys? Kakek-kakek itu bapaknya. Bapaknya yang jambak korban. Buset, bapaknya. Si pelayaran. Aku pelayaran loh, Mbak, si kakaknya. Aku ora peduli kue lanang po wedok, si bapak. Wong wedok kok omongannya kayak ngono. Kok apa ya? Walah, sampean kok apa anjir gitu. Gue jadi kepikiran ibunya gimana ya ngadepin orang-orang temperamen kayak gitu tiap hari. Ya bener juga ya. Ibunya gimana ya? Jadi misalnya ibunya tuh lagi masak gitu. Lagi berapa lama mah masaknya? Lagi 5 menit nak. Ya, ternyata 7 menit gitu. Mama ini lama sekali. Mama mau dikasih bintang berapa? Saya nggak peduli mama wedok ya. Tuh dijambak juga emaknya sama ibunya. Sama bapaknya sama anaknya ya kan. Takutnya kayak gitu kan. Gitu. Anak bukan ngebahagiain orang tua malah bawa bapaknya masuk penjara. Coba kalian pikir ya. Sekarang mereka semua ini kan tadinya ngorder Shopee kan. Nah, jadi sekarang mereka semua masuk penjara pakai baju Shopee, guys. Dan bayangin, kalau jadi sipir penjara nanti, mereka semua di tahanan. Kalau ngasih makan siang ke juruji mereka gimana? Kasih makan gitu. Pak sipir telat. Bapak ngerti disiplin nggak? Saya wong pelayaran. Di dalam penjara dibilang gitu juga. Saya wong pelajaran, ah. Pak sipir mau saya kasih bintang berapa? Aku ora peduli kue lanang atau wedok ya. Pak sipir hati-hati nih, hati-hati. Pokoknya orang-orang ini kalau makan nggak boleh telat gitu. Kalau telat 5 menit, waduh. Aku udah peduli kue lanang atau wedok ya gitu. Dijambak kepala sipirnya. Lucu banget, anjir, lucu banget. AML menjelaskan terkait double order justru cekcok, ditarik hingga jatuh dan dijambak oleh pelaku beserta 2 orang laki-laki secara bersamaan. Atas kejadian tersebut, pelapor mengalami luka lecet-lecet dan perih di bagian tangan kanan, muka, dan nyeri di kepala. TTW menarik baju korban, meneriakkan kata-kata kasar tertuju pada korban, lalu berusaha mendekat ke korban namun dihalang-halangi oleh kerabat maupun tetangganya. Untuk peran THW sendiri, yaitu menarik baju dan mendorong korban hingga sempat terbanting beberapa kali. Lalu pelaku yang ketiga, RTW, menarik rambut korban, menarik tangan korban, dan menyebabkan korban terjatuh. Kan yaitu pasal 170 atau pasal 351 KUHP tentang secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Nah, 5 tahun penjara dia, guys. Buset. Jadi di sini dia cerita ya bahwa 2 orang ini menjambak, mendorong menarik sampai jatuh si ceweknya, kan dari motor ditarik sampai jatuh. Terus dijambak bersama-sama. Berarti tangan kiri jambak mbaknya di sini gitu. Tangan kanan yang satu lagi yang bapak-bapak itu jambak mbaknya gitu. Dua-duanya kayak Smackdown. Kayak Smackdown. Batty Pimblett had everybody locked up. Double, Shayna and Selena. Satu jambak sini, satu jambak sana, 2 bersama-samaan katanya kan. Dijambak bersama-samaan. Iya. Buset. Ini kejam banget sih. Ini kita nggak bisa berpikir emang emaknya sama istrinya di rumah gimana itu. Telat ngasih makan 5 menit dijambak bersama-sama.
kayak Smackdown. Dikirain John Cena gitu. Ah buset. Pak, aduh ya pantas lah di penjara. Let's go nih. Kalau ini memang pantas di penjara ya gitu. Main songong-songongan di mulut aja lah. Jangan jangan sampai dijambak-jambak gitu. Itu dia guys. Gimana menurut kalian tentang kasus kali ini guys? Nah ini pesan aja yang pertama untuk driver yang Shopee ya. Kalau kerja kan kita ya profesional aja lah kalau kerja. Disiplin bener. Janganlah bawa pacar gitu, atau istri gitu. Takutnya ngerecokin kalian gitu. Karena kan kalian driver ya. Kalian pasti kan kalian udah nganterin ribuan makanan, ribuan orderan dan kalian udah ketemu ratusan orang yang mungkin salah satunya seperti customer berdebah siaran ini yang sok paling pelayaran. Kalian itu profesional driver pasti udah tahu cara menghadapi customer yang berdebah siaran ini. Nah, tapi kalau kalian bawa pacar, teman ataupun istri, mereka ini nggak seprofesional kalian. Mereka nggak bisa menghandle customer ini gitu. Apalagi mereka ikut-ikutan gitu. Ya, tambah runyam. Nah, untuk customer, kalau kamu nggak terima ketemu driver yang telat gitu, ya jangan disarkas gitu. Kamu telat mas gitu. Ya udah lain kali jangan kayak gitu. Ambil aja makanannya, kasih bintang 1, kelar. Udah, nggak usah sarkas. Takutnya drivernya nggak ngerti. Mau ke saya kasih bintang berapa kamu? Bintang 7 aja mas, kepala saya pusing. Di jalan macet gitu. Harusnya kan pas customer ini ya mengerti lah. Apalagi ngeliatin driver ada barengan sama pacarnya. Ya kalau Let's Go ngeliat driver sama pacarnya sama istrinya, terus Let's Go komplain, terus istrinya ikut mencak-mencak. Let's Go dalam hati pasti mikir, semangat kamu mas driver. Saya tahu setiap hari pasti kamu disalahin dan diomelin sama bojomu ini kan. Sampai dia mau ngikut kamu kerja, pasti dia tuduh kamu selingkuh ya. Sampai dia mau ikutan kamu kerja ngantar-ngantar begini ya. Itu si mas-mas drivernya itu setiap hari ya udah kena omelan dari bojonya mungkin. Nah, sampai ikutan kerja bojonya. Nah, ini pertanyaan aja ya. Ini teori liar aja. Apakah seperti itu ya? Thank you banget guys atas supportnya ya teman-teman. Ini maaf banget lagi 3 atau 4 hari Let's Go kemarin nggak ada. Kita lihat ya. Supportnya apakah ada yang masih support? Anjay, masih. Sultan kita Sri Wahyu 8161, mantap. Sultan kita Sri Wahyu 8161 gitu. Thank you banget atas supportnya selalu. Sukses, God bless you gitu. Dari Cynthia Lim F1U gitu. Narasi Bang Let's Go selalu bikin ngakak. Thank you. Update terbaru tentang Mas Agus dong. Aduh, Let's Go juga pengen sih gitu. Sebenarnya Let's Go kangen juga. Sebenarnya bahan-bahan Mas Agus sampai hari ini pun Let's Go tuh tahu kabar terbarunya dia apa. Dia bajunya dia tuh sekarang nggak cuma dijualin guys, ada yang dibagi-bagiin juga. Itu sekarang dia pindah dari apartemen itu ke ya rumah agak sedikit kumuh lah gitu. Itu juga Let's Go tahu gitu. Itu tapi masalahnya apakah Let's Go terlalu mengeksploitasi dia kalau Let's Go kasih beritanya? Tapi secara nggak Let's Go kasih beritanya, Let's Go masih ngikutin dia banget. Lucu banget soalnya dia. Ya. Thank you banget ya dari Cynthia Lim F1U. Kalau ada orang yang ya 10 komen aja lah yang pengen Mas Agus dibahas, ya kita bahas ya. Karena Let's Go juga gini-gini udah beli bajunya. Kalau Let's Go bahas Mas Agus, Let's Go akan pakai baju spesial Mas Agus gitu. Kalau yang setuju bisa di komen ya. Itu dia yang bisa Let's Go sampaikan untuk berita kali ini. Thank you banget ada supportnya. Kalau kalian suka dengan video ini dan ingin bukan support lebih, ada link saweria di bawah atau dari Super Tank aja. Kita ketemu lagi ya guys ya di video berikutnya. Sampai jumpa lagi guys. Bye.